Assalamualaikum teman-teman. Melanjutkan pembahasan tentang video dari Gus Miftah ya, yang sedang viral kemarin ya. Video Gus Miftah yang noyor-noyor kepala istrinya. Yang sebelumnya kita juga sempat bahas ya di channel ini. Dan di sini juga ada sebuah informasi terbaru ya, bahwa Gus Miftah ini telah menjelaskan kejadian yang sebenarnya yang ada di dalam video tersebut, teman-teman. Ya, akan tetapi kalau setelah kita mendengar klarifikasi beliau, ya kalau bagi saya ya kayak gimana gitu ya. Entah ya kalau bagi kalian. Mungkin baiknya kita langsung simak video tersebut ya. Orang-orang yang memframing itu. Tuh. Beliau bilang orang-orang yang memframing itu, ya. Bahwa kok gampang banget memframing, memfitnah orang dengan sesuatu yang jelas-jelas itu fitnah. Nah, itu bukan fitnah, ya. Itu bukan fitnah ya teman-teman ya. Itu bukan memframing, ya. Tetapi umat ini adalah mengkritik Anda, Pak Gus, ya. Mengkritik Anda bahwa ya, apapun yang Anda lakukan perbuatan seperti itu, ketika hal itu dilakukan di depan publik, ya maka itu tidak tepat. Ya, jadi itu bukan fitnah, itu bukan framing. Ya. Kalau kita mah biasa, apalagi istri bah itu lucu ya orang-orang itu. Mau apa balas gitu loh. Tadinya sama sekali nggak mau saya respon. Sebelum jurek ngejar-ngejar saya itu saya nggak mau respon. Tadinya kan saya ada tamu VIP teman saya di situ. Yeah. Kemudian kita panggil, duduk sama saya, Bun, saya kesini ya. Nah, itu pas lagunya Denny Caknan pasti apalah, kan Denny udah kayak anak saya. Nah, Yeah. dan kita senang dengan lagu itu. Saya dengan istri dengan lagu itu senang, istri dengan lagu itu senang. Ya biasa. Gemes itu. Itu bahasa gemes sama istri. Artinya beliau katanya bahasa gemes dengan istri beliau ya teman-teman ya. Bahasa gemes, dan istri saya setiap kali saya pegang kepala itu menikmati. Ya itu justru istri saya itu akan sangat khawatir ketika saya tidak berperilaku yang aneh seperti itu. Ya, karena mungkin sudah terbiasa istri Anda dengan perbuatan yang seperti itu ya. Itu maksudnya mungkin ya. Yang gemes seperti itu. Iya. Justru itu yang ditunggu-tunggu sama istri saya. Artinya begini teman-teman ya, bahwa setelah kita mendengar dari penjelasan Pak Miftah ini, bahwa beliau memberi klarifikasi, apa yang saya lakukan itu adalah hal yang biasa saya lakukan terhadap istri saya. Ya, bahkan istri saya itu menyukai hal itu. Ya kurang lebih bahasanya seperti itu teman-teman. Oke, baik. Memang perlu kita pahami teman-teman bahwa hal bercanda dengan istri itu memang adalah hal yang baik. Ya, dan semua orang itu pasti bercanda juga dengan istrinya. Ya, jadi bukan hanya Pak Miftah saja yang bercanda dengan istrinya. Artinya saya rasa semua suami di muka bumi ini pasti akan bercanda juga dengan istrinya. Ya, membuat terkadang suami itu melakukan hal-hal yang bersifat konyol hanya demi membuat istrinya itu tertawa. Dia sampai membelai rambutnya, atau bisa menggendongnya, atau mengajak dia lomba lari, dan segala hal yang lainnya yang bisa ia lakukan untuk bisa membuat istrinya ini bahagia. Tetapi teman-teman, kita mesti pahami bahwa bercanda itu boleh, tetapi ada juga bercanda itu yang memang tidak bisa menjadi konsumsi publik. Ya, artinya bercanda itu hanya cukup di balik bilik kamar itu, di balik bilik kamar keluarga tersebut. Ya, jadi kita mesti pisahkan nih, bercanda ini elokkah ketika kita tampilkan atau perlihatkan di depan publik. Ya, seharusnya kita bisa pilih seperti itu. Apalagi kita sebagai seorang yang public figure. Banyak pendengar kita ya, apalagi kita dipanggil seorang Gus atau ulama atau kiai. Nah, maka lagi-lagi teman-teman, sosnya hal itu bisa menjadi sebuah rem lah, bisa membuat kita ini lebih berhati-hati untuk berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan stigma-stigma negatif, ya kan? Nah, umat ini kan nggak tahu, ya, umat ini nggak tahu bahwa hal itu adalah merupakan sebuah kebiasaan kalian berdua, ya. Umat ini hanya bisa melihat secara yang zahir, loh kok kayak gini, ya, ulama saya, panutan saya kok kayak begini sama istrinya. Ya, kasar ya, dalam kutip kasar seperti itu. Nah, ketika umat bereaksi seperti itu, ya, ketika umat mengkritik hal itu, jangan kemudian umat ini dikatakan memframing, apalagi memfitnah Anda. Ya kan? Seperti itu. Seharusnya Anda itu bisa jadi introspeksi diri. Ketika ada orang yang mengkritik Anda, itu seharusnya jadi bahan introspeksi diri. Ya, karena ini kan kita semua mana tahu tentang keadaan rumah tangga Anda, kan nggak ada. Ya, maka dari itu ketika ada orang yang mengkritik, ya termasuk saya, mengkritik hal itu adalah sesuatu yang tidak benar, ya saya beranggapan itu tidak benar. Ya, tidak sepantasnya hal itu ditampilkan di publik. Ya, karena akan menimbulkan berbagai macam fitnah, menimbulkan berbagai macam stigma-stigma negatif terhadap diri Anda sendiri. Jadi poinnya di situ. Ya, kami sebenarnya hanya peduli untuk Anda. Kami sebenarnya peduli untuk Anda, Gus. Ya.
Jadi jangan kemudian menjadikan hal-hal kritikan itu sebagai katanya ini framing lah, memfitnah Anda lah, tidak. Ya, seharusnya Anda bisa menjaga sikap di sini. Seharusnya Anda bisa menjaga tindakan Anda. Anda boleh bercanda, silahkan, selama itu di rumah Anda. Selama itu tidak Anda tampilkan di muka umum. Ya, ada hal-hal yang memang bercandanya kita sama istri itu boleh kok ditampilkan di umum, boleh. Ya, boleh. Tetapi ada juga hal-hal yang dirasa itu tidak elok lah untuk sampai ditampilkan atau bahkan menjadi konsumsi publik. Ya, saya rasa bagi Anda teman-teman yang sudah menikah, yang sudah memiliki keluarga, pasti sudah paham akan hal ini, ya kan? Dan sebenarnya teman-teman ya, video seperti ini ya ternyata bukan cuma satu kali ini. Ada lagi nih satu video di mana suatu keadaan beliau juga ini menoyor-noyor juga istrinya. Ya coba kita simak. Viral meneh. Astagfirullah. Diulangi lagi teman-teman ya, diulangi. Astagfirullah. Monggo, Beb, monggo. Memang ya. Memang sudah jelas ya, teman-teman ya. Malah aku sing wedi. Tuh ada yang komen teman-teman ya. Diulang-ulang terus. Itu loh gestur istri ente gak nyaman, nahan malu, gak bisa dibohongi. Itu dari gue. Ini siapa? Ini komen teman-teman ya. Ya, dikira ini bercanda yang baik ya di depan umum ya. Ya Allah. Ini ada yang komen. Ya Maman apa ini? Maman Lanta. Manusia seperti itu gak pantas bergelar Gus. Nah ya. Ada yang juga nih. Joanna. Kok bangga di... Ya mirs ya teman-teman ya. Sangat disayangkan lah ya. Ini ada yang komen juga. Feti Yuliati. Gak bagus kelakuannya. Bukan teladan. Iya tuh. Ini akan menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat ya. Jadi jangan salahkan ketika ada umat ini yang mengkritik Anda, yang tidak setuju dengan Anda, ya. Jangan salahkan mereka karena ya itu hasil dari perbuatan Anda sendiri, Gus, ya. Pak Gus Miftah, ya. Iya. Malah aku sing wedi. Malah saya yang takut katanya. Itu bahasa Jawa ya, teman-teman ya. Dan di video tadi Gus Miftah juga mengatakan ya, bahwa hal itu ia lakukan hanya sekedar bercanda, ya. Kalau sekedar bercanda dengan istri itu memang hal yang biasa teman-teman ya, hal yang biasa. Dan yang bercanda dengan istri ya bukan cuma Pak Miftah saja ya, tetapi banyak orang juga yang bercanda dengan istri mereka. Akan tetapi cara bercandanya nggak seperti itu juga ya di depan umum seperti itu. Karena memang ya ada candaan dengan istri kita ini yang bisa menjadi konsumsi orang dan ada juga yang tidak. Kan seperti itu teman-teman. Ya apalagi itu di hadapan orang, di atas panggung. Ya sampai ada yang ngerekam ya, kepala istrinya digoyang-goyang, ditoyor-toyor seperti itu. Ya jadi kalau mau dikatakan bercandanya yang seperti itu, kemudian di tempat umum, ya saya rasa kurang tepat lah. Ya apalagi kita sebagai sosok public figure. Ya seharusnya kita ini memberikan contoh yang baik kepada umat. Jadi bukan seperti itu caranya. Ya itu bukan cara bercanda orang yang memiliki adab ya dan akhlak yang baik. Ya dikiranya si Miftah saja yang punya punya jiwa humor dengan istrinya, membahagikan istri, membuat istri tersenyum. Ya dikiranya saja apa cuma dia? Ya Allah. Orang lain juga ada memiliki sifat seperti itu. Ya bercanda juga dengan istri mereka. Tetapi tidak juga sampai melakukan hal yang seperti itu. Tidak juga sampai melakukan hal yang segitunya gitu loh. Kalau kita melihat Nabi kita Muhammad SAW, ya beliau juga bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya tetapi nggak seperti itu caranya teman-teman. Ya nggak ada seperti itu adabnya. Ya itu nggak pas. Ya kalau kepala digoyang-goyang seperti itu, apalagi di depan umum. Ya kasihan istrinya. Ya tetapi biasanya istrinya juga ya ini ridho dengan hal yang seperti itu. Ya karena memang sudah sudah klop lah ya, biasanya seperti itu, sama-sama klop. Tetapi coba kita baca komentar ya, komentar-komentar teman-teman ya. Kalau kita baca komentar-komentar ini ya, justru malah banyak yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah. Ya coba kita simak teman-teman. Baik teman-teman, ya kita langsung baca ya dari Reni Rizka Wijaya. Beragama belum tentu beradab. Ya, itu kan lagi-lagi komen dari netizen. Ini ada lagi dari Dr. Nurdin ya, nggak pantas walaupun itu bercanda. Tuh, nggak pantas teman-teman. Ya netizen saja sudah tahu ya, tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan walaupun itu hanya sebatas bercanda. Ya. Kemudian ada Dantonio, Ustaz Fufu Fafa. Skip. Ya, skip. Dr. Piprim ya. Kayak lagi mabok ya. Waduh. Ya, saya nggak tahu ya kalau soal itu ya. Saya nggak tahu. Wallahu alam ya. Kita usnuzon saja, mungkin enggak ya. Mungkin hanya kelepasan beliau saking keasyikannya beliau mendengar musik dangdut koplo itu ya. Ya walaupun ya sangat tidak cocok untuk seorang Gus, tetapi
Ya wallahualam begitulah. Ya, sampai mungkin kelepasan saking senangnya sampai melakukan hal yang seperti itu. Hal yang bagi mereka itu sudah hal yang lumrah mereka lakukan ya, toyor-toyor kepala itu. Tuh teman-teman, ya. Banyak kan? Banyak yang tidak setuju. Banyak yang justru mengomeni hal ini sebagai hal yang negatif, teman-teman. Ya, itu netizen loh yang komen seperti itu. Bahwa memang teman-teman, hal seperti itu ya, itu tidak tepat kalau harus dilakukan di depan umum, ya di muka umum. Jadi jangan kemudian teman-teman ya, kemudian kita katakan orang yang memberitakan hal ini, yang mengangkat kasus ini itu dikatakan sebagai orang-orang yang framing atas apa yang kita lakukan terlebih dahulu. Ya, mereka tidak memframing kasus ini, tidak. Justru mereka ini mengkritik Anda, Gus. Ya sebab Anda seorang public figure, Anda seorang yang dianggap ulama gitu oleh orang-orang. Nah, ketika Anda memang tidak ingin dikritik atau tidak ingin dikritik seperti itu ya, jangan jadi public figure. Gitu loh. Jadi sudah hal yang sewajarnya ketika kita ini sebagai seorang public figure, kita ini orang menjadi sorotan, kemudian ada hal-hal yang kita lakukan yang apa ya, yang di luar dari norma-norma yang berlaku secara sosial loh, secara umum. Ya maka wajar kita akan mendapatkan kritik. Ya, wajar umat ini akan mengkritik Anda. Ya, makanya saya katakan di video-video sebelumnya, bahkan di video kali ini ya, kalau memang misal hal itu terbiasa Anda lakukan antara Anda dengan istri Anda, terbiasa Anda lakukan, ya cukup itu lakukan di rumah Anda. Ya cukup itu hanya Anda lakukan di lingkup keluarga Anda. Ya jangan kemudian sampai hal itu Anda keluarkan. Jangan kemudian ditontonkan di muka umum. Ya sampai di seperti itunya. Ya karena ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, hal ini akan menimbulkan stigma-stigma negatif di tengah masyarakat. Ya buktinya itu. Ada begitu banyak orang-orang yang istilahnya apa ya, tidak setuju atas apa yang Anda lakukan. Ya, bahkan banyak orang yang mencerca Anda. Ya itulah bagian dari konsekuensi atas apa yang kita lakukan. Makanya seharusnya kita ini sebagai seseorang yang kita ini sudah sadar bahwa kita ini didengar oleh orang. Banyak jamaah kita, ya banyak orang yang mendengar kita. Seharusnya kita ini, ya apalagi kita dipanggil Gus ya, seharusnya kita ini bisa menjaga sikap. Ya kita bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, nggak ada salahnya orang bercanda sama istri, itu nggak ada. Ya semua orang pun pasti saya rasa akan bercanda sama istrinya. Tetapi ya kita mesti sadari bahwa ada hal-hal bercandanya kita dengan istri kita itu bisa menjadi konsumsi publik, dan ada juga yang tidak, teman-teman. Ya, ada juga yang tidak. Jadi ya apapun konteksnya, apapun alasannya, apa yang dilakukan oleh Gus Miftah kemarin itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Ya tidak tepat bagi siapa? Tidak tepat bagi umat. Karena ini akan menjadikan sebuah contoh yang buruk. Ya, ya sekalipun niat Anda itu tidak ke situ, ya mana orang mau tahu seperti itu kan? Karena umat ini ya, orang ini yang melihat itu akan menilai. Ya akan menilai watak kita, akan menilai sikap kita. Loh kok kayak gini? Ya, orang yang kita dengar, orang yang kami panggil Gus, orang yang kami jadikan panutan, kok kayak gini sama keluarganya? Ya, sekelas sama keluarganya sendiri sampai segitunya loh, gimana dengan orang lain? Ya, itu akan timbul begitu banyak persepsi-persepsi yang negatif di tengah masyarakat. Dan itulah salah satu konsekuensi ketika kita ini menjadi seorang public figure. Ya. Makanya ketika Anda sudah memutuskan untuk mau menjadi public figure, ya ketika Anda sudah memutuskan untuk menjadi seorang panutan, ya mau ndak mau, suka atau tidak suka, kita harus bisa mengerem yang namanya perbuatan-perbuatan buruk kita. Ya, iya. Jadi atas apa yang terjadi kemarin itu adalah sesuatu yang memang tidak tepat. Ya, sampai diperlakukan seperti istrinya. Anda sampai dengan asiknya joget dangdutan, ya kan? Dengar-dengar joget musikan dangdut koplo. Ya, dan bukan kali ini saja Anda melakukan hal seperti ini. Kemarin juga sudah ada video yang beredar. Bagaimana Anda meremix ya sebuah sholawat dengan syair-syair yang saya rasa tidak pantas. Ya, yang Anda sebut itu sebagai matani picek, kelon-kelonan. Ya, kemudian Anda komparasi dengan lirik-lirik sholawat. Diiringi dengan musik-musik ya, dangdut koplo. Nah, ini kan lagi-lagi hal-hal yang tidak tepat. Ya, bahkan cenderung ya menghina agama Islam itu sendiri, karena sesuatu yang hak dan yang batil Anda campur baurkan. Kemudian ada juga sebuah jejak video yang dengan terang-terangan Anda mengatakan bahwa Anda ingin melestarikan apa namanya itu ya, kata maaf, kata danco. Ya itu kan apaan coba? Nah seharusnya kita ini sebagai seorang public figure, sebagai seorang ulama, sebagai seorang Gus, seharusnya kita ini memberikan contoh yang baik terhadap umat. Ya umat ini sangat kekurangan yang namanya ini idola mereka. Ya sangat kekurangan. Maka dari itu, ya ayolah, ya ayo kita menjadi seorang tokoh, seorang panutan yang baik bagi umat ini. Ya,
Saat ini sudah sangat krisis kita melihat ya anak muda kita ya sudah sangat krisis moralnya ya. Belum lagi ada usia-usia masih dini SMP itu sudah hamil di luar nikah, pacar-pacaran ya. Karena apa? Karena kurangnya mereka ini mendapat sosok public figure yang bisa mereka ini teladani dengan baik. Ya, bisa mereka teladani dengan baik di dalam hal bermuamalah, di dalam hal beragama. Ya, jadi ketika ada orang-orang yang mengkritik tentang perbuatan buruk kita, ya maka jangan sebut itu sebagai framing. Ya sama seperti kasusnya kemarin kan, ketika ada orang yang mengkritik tentang kesalahan Ustaz Hadi Hidayat yang mengatakan surah Maryam itu mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, ada yang kritik nih kemudian dikatakan framing. Kan itu tidak seperti itu. Ya, bukan framing seperti itu, adalah kritik. Ya, bedakan framing dengan kritik. Seperti itu. Jadi ya semoga hal ini tidak terjadi kembali, teman-teman. Dan mudah-mudahan ya kita ini dijauhkan dari yang seperti ini, teman-teman ya. Ini bukan biasa, ya. Ini bukan adab yang baik. Ya, enggak ada adabnya yang seperti ini, teman-teman, ya. Bercanda itu boleh, akan tetapi ya harus diperhatikan juga bahwa di sana ada candaan yang bisa dikonsumsi publik dan ada yang tidak bisa dikonsumsi publik. Ya, dan canda pun ya ada batasannya. Ya kalau sampai noyor-noyor kepala yang seperti itu ya itu tidak ada adabnya, teman-teman. Ya, secara fitrah orang kalau hatinya masih bersih, akalnya sehat dan waras, pasti menilai yang seperti ini ya itu minus adab. Ya, bukan mencerminkan adab yang baik seperti itu. Ya mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua sehingga kita ini bisa teredukasi lah. Ya, sehingga lagi-lagi teman-teman ya pentingnya kita ini memilih seorang panutan, pentingnya kita ini memilih seorang guru untuk kita jadikan seorang teladan yang baik bagi kehidupan kita ataupun beragama kita. Ya sampai ketemu di video selanjutnya insyaallah. Dan seperti biasa jika kalian menyukai video ini silakan like dan subscribe channel ini jika kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.